Selamat pagi ya teman-teman. Kenalin, aku Renjani. Pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan atau mempresentasikan suatu materi di biologi, yaitu yang judulnya Sistem Gerak pada Manusia. Nah, nah, di PPT yang aku buat ini, aku tuh masukin apa aja sih. Yang pertama itu ada video pembelajaran, ada materi, sama ada kuis juga. Nah, ini ada video pembelajarannya. Jadi, eh, yang ada di PPT itu ada video pembelajaran juga. Itu kalian bisa jadiin suatu materi pelengkap gitu ya. Kalau misalnya kalian mau mempelajari yang lebih lengkapnya ada di video ini gitu. Dan sekarang kita skip aja. Aku mau jelasin secara singkatnya tentang sistem gerak pada manusia gitu. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ya. Nih, ini kan si pembahasan yang ada di materi aku ini, yang di PPT aku ini. Ada pengertian, ada komponennya, ada kenapa sih tulang disebut alat gerak pasif, terus ada fungsi otot juga. Pokoknya ada pembahasan-pembahasan itu. Dan aku langsung aja ini skip aja, langsung aja deh ke pengertiannya gitu. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, di sistem gerak manusia, kalian tuh pernah nggak sih berpikir gitu ya, kayak kenapa sih manusia tuh bisa berjalan, berlari, melompat, menulis atau bahkan bahkan pun kegiatan-kegiatan yang lain atau yang membuat badan kita tuh gerak gitu, terutama bagian tangan gitu ya, pergerakan tangan gitu. Kenapa gitu? Nah, itu tuh semua aktivitas itu dapat terjadi karena adanya sistem gerak dalam tubuh kita gitu. Itu pengertiannya ya, teman-teman, sistem gerak manusia. Oh iya, di sini juga ada materi-materi yang lain yang tadi aku ada udah beberapa yang disebutin, sama aku juga masukin kenapa otot atau tulang tuh disebut alat gerak pasif gitu. Terus nanti ada penjelasannya juga. Terus ini nih yang menariknya, aku pun masukin bagaimana sih cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Jadi biar kita tuh tahu buat kesehatan otot dan tulang kita gitu. Selain itu, kita juga harus mengetahui gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia. Tuh, itu materi-materi yang ada di PPT ini. Oke, ini isi materinya. Nah, aku mungkin nggak banyak masukin eh, teks atau penjelasan yang panjang lebar. Cuma aku masukin kayak gambar, berupa gambar. Karena ini penjelasan yang singkat aja ya. Yang lengkapnya tadi ada di video pembelajaran tadi itu udah lengkap penjelasannya. Kalian bisa nonton aja di situ. Nah, oke, dari sini ini sistem gerak manusia. Ini ada gambar rangka manusia. Di mana di sini tuh gambarnya udah ada tampak depan, tampak belakang, sama tampak samping. Di sini pun si rangkanya berwarna-warni ya teman-teman. Di sini ada keterangan warnanya juga. Tuh yang warna kuning apa, ungu apa. Di sini ada keterangannya. Kayak ini kuning bagian tengkoraknya. Terus yang ungu, ungu tua itu tulang selangka gitu. Ini adalah banyak keterangan-keterangannya lengkap sampai ada sampai kaki-kakinya gitu. Tuh, tulang ada tulang telapak kaki itu udah full, udah lengkap gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh ini tuh tulang apa ya, ini tulang apa ya gitu. Lalu di sini pun ada penjelasan fungsi rangka nih. Ini fungsi rangka. Fungsi rangka tuh untuk apa sih? Fungsinya apa sih? Yang pertama ada menopang tubuh. Yang kedua melindungi organ vital. Yang ketiga membantu pergerakan bersama otot. Yang keempat tempat pembentukan sel darah dan juga penyimpanan mineral. Tuh. Lalu ada apa lagi? Yaitu jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya.
Tuh ada 6 ya. Yang pertama tuh ada tulang panjang nih. Tulang panjang pasti kalian gak asing ya sama gambarnya. Tulang yang ukurannya lebih panjang daripada lebarnya. Contohnya ada tulang paha atau femur, tulang lengan atas atau humerus, tulang kering atau tibia, dan tulang hasta atau disebutnya ulna. Itu bahasa-bahasa biologinya. Itu udah sering kalau anak-anak biologi tuh ngafalin nama-nama tulang kayak femur, ulna, tibia, yang kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ada tulang pipih. Nih, tulang pipih bentuknya seperti ini. Tulang yang bentuknya pipih dan lebar. Contohnya ada tulang belika, tulang dada, tulang rusuk, tulang tengkorak. Tuh, dan ada juga tulang pendek. Tulang pendek nih bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, tulang yang bentuknya kecil dan hampir sama panjang, lebar, dan tebal. Contohnya ada tulang pergelangan tangan atau disebutnya karpal, sama tulang pergelangan kaki disebutnya tarsal. Yang keempat, ada tulang tak beraturan. Itu sesuai dengan namanya, berarti tulangnya nggak beraturan gitu. Contohnya ada ruas tulang belakang, vertebrae, atau tulang panggul atau oskosae, tulang wajah, maksila, atau mandibula. Nah, yang kelima sama enam itu ada di tulang pendek, termasuk tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan tangan ini. Nih, tulang kecil yang terdapat di pergelangan tangan. Terus ini namanya karpal. Nah, yang ada di kaki itu tulang pada pergelangan kaki itu disebutnya tarsal gitu. Sama ya, kayak di bagian si yang kalau di tangan tuh ininya nih. Nah, pendek itu. Next, ada sendi dan gerakan tubuh, hubungan antar tulang di bagian siku, lutut, dan bahu. Nah, ini ada penjelasannya juga nih. Sendi itu hubungan antar tulang yang memungkinkan tulang dapat bergerak. Jadi, setiap sendi itu memiliki bentuk dan arah gerakannya itu yang berbeda-beda. Nah, ini ada berapa jenis sendi ya. Yang pertama ada sendi peluru atau bahu. Nih, ini ada contoh gerakannya juga nih. Bentuknya tuh bulat seperti bola dan mangkuk. Gerakannya tuh dapat bergerak ke segala arah gitu. Kalau kalian cobain, yang ini tuh bisa gerak segala arah. Tuh. Terus yang kedua ada sendi engsel, yaitu siku. Nah, bentuknya tuh seperti engsel pintu. Gerakannya tuh satu arah, maju atau mundur. Tuh menekuk siku atau meluruskan siku. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga ada yang lutut. Engsel yang tadi siku, ini yang lutut. Terus seperti engsel pintu juga, satu arah juga, maju mundur itu sama ya. Yang tadi. Terus yang keempat ada sendi putar, pergelangan tangan. Nah, ini seperti poros yang berputar, berputar pada satu sumbu. Ini ada contoh gerakannya juga tuh. Oke, next pembahasan. Nah, ini ada otot tubuh manusia dengan aktivitas olahraga ringan. Nah, ada penjelasannya juga, otot adalah alat gerak aktif yang bekerja dengan berkontraksi dan berelaksasi untuk menggerakkan tulang sehingga tubuh itu dapat bergerak. Nih, di sini ada penjelasan otot utama pada tubuh ada apa aja? Ada otot dada, bahu, perut, paha, sama betis. Ini ada di gambar nih, di gambar anak cewek ini. Otot dada yang mana? Bahu ini ada penjelasannya nih. Otot dada tuh bekerja saat mengayunkan lengan dan menjaga postur. Otot perut bekerja untuk menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. Otot bahu bergerak saat mengangkat dan memutarkan lengan. Otot paha bekerja saat melangkah, berlari, dan menopang tubuh. Dan yang terakhir, otot betis itu bekerja saat mendorong tubuh ke depan saat berjalan atau berlari. Nih, ini ada contoh-contoh olahraganya yang mungkin kalian sering ya lakuin ini. Sama ada suatu kegiatan yang pasti kalian tuh em, gerak gitu ototnya tuh, menggunakan otot kalian gitu di saat kalian mengangkat barang atau apapun itu. Ada juga manfaat olahraga ringan. Manfaat dari olahraga ringan tuh yang pertama untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Lalu ada meningkatkan daya tahan tubuh, menguatkan otot dan tulang, membantu menjaga berat badan ideal, dan membuat tidur lebih nyenyak. Jadi kalau kalian yang mempunyai gangguan dari yang tadi, kalian bisa lakuin olahraga yang rutin sama yang ringan-ringan aja dulu gitu. Oke.
Next, ada pembahasan apa lagi? Nah, ini tips ya, menjaga tulang tubuh agar tetap kuat dan sehat. Nah, misal ini ada contoh cedera tulang dan posisi tubuh tidak normal nih, kayak ini. Ini patah tulang. Patah tulang itu akibat benturan keras atau kecelakaan misalnya ya. Nih, kayak gini. Terus ada keseleo juga. Nih, sendi terkilir sehingga tulang itu bergeser dari posisi normal. Terus ada dislokasi. Ini tulang bergeser dari sendinya sehingga posisinya juga tidak normal. Nah, ini tuh ada maksudnya contoh-contoh cedera pada tulang gitu. Dan ini ada penjelasan tentang posisi tubuh yang tidak normal. Itu kalau yang nggak normal tuh bungkuk ya. Nih, posisi tubuh yang salah tuh dapat membuat tulang tuh menjadi bengkok, gitu. Jadi kayak bungkuk gitu. Kalau yang normal tuh biasanya tegak gitu. Dan itu pun harus dibiasakan dari pembawaan kitanya juga. Tuh. Terus ada kebiasaan sehat untuk tulang kuat. Yang pertama, yang tadi aku sebutin ya, olahraga teratur, minum susu, karena susu mengandung kalsium, yang dimana kalsium tuh baik untuk tulang gitu. Terus berjemur di pagi hari. Itu sangat penting di untuk tubuh kita dari kebiasaan, tiga kebiasaan ini tuh. Terus ini ada penjelasan menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, jadi sistem gerak yang sehat tuh membuat tubuh tuh kuat, lentur, dan aktif melakukan kegiatan sehari-hari. Aktivitas sehat yaitu olahraga teratur nih. Kayak tadi, lari, stretching, lompat tali, senam. Itu bisa kita lakuin di pagi hari atau di jam-jam yang emang diharuskan atau baik buat olahraga gitu. Terus ada juga mm, makan makanan bergizi. Dari mulai kalian tuh harus makan yang seimbang, harus ada proteinnya, vitamin dan mineral, kalsium seperti susu sama karbohidratnya itu harus seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Nih, ini ada tipsnya juga menjaga kesehatan sistem gerak. Minum air yang cukup setiap hari, lalu berjemur di pagi hari untuk membantu tubuh menyerap vitamin D. Lalu tidur juga harus cukup agar tubuh beristirahat dan tulang tumbuh dengan baik. Tulangnya itu tumbuh dengan baik. Dan juga nih dari cara duduk dan berdiri itu harus dengan postur tubuh kita yang benar, yang sesuai gitu. Nah, jangan juga dibiasain membawa beban yang terlalu berat agar tulang tuh tidak mudah cedera gitu. Mungkin dari tas yang kita bawa tuh jangan terlalu berat gitu. Oke, nah di sini pun aku memasukkan kuis untuk kalian biar kita bisa uji pemahaman tentang si sistem gerak ini. Gitu, ada beberapa kuis dan itu pun gak banyak ya kuisnya. Jadi tujuan adanya kuis ini tuh untuk pemahaman dari tentang materi fungsi tulang pada sistem gerak manusia, jenis-jenis sendi dan fungsinya, peran-peran otot sebagai alat gerak aktif, lalu juga kalian bisa jadi tahu atau lebih bisa apa ya, pemahaman kalian bisa lebih eh, lebih luas tentang gangguan pada sistem gerak manusia dan juga kalian bisa tahu cara menjaga kesehatan sistem gerak tuh harus bagaimana gitu. Ini ada contoh-contoh soalnya. Nih, yang pertama, apa fungsi utama tulang pada tubuh manusia? Nih, tadi udah aku jelasin, tadi udah aku bahas di awal banget fungsi utama tulang pada tubuh manusia. Terus ada juga nih, sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti membuka dan menutup pintu. Aku pun ingat banget tadi udah dibahas juga. Yang terakhir nih, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Udah dibahas juga. Oke, sekarang kita bahas aja deh satu-satu ya. Kita bahas aja. Nih, apa fungsi utama tulang pada tubuh manusia? Mengedarkan darah ke seluruh tubuh, atau menopang tubuh dan melindungi organ dalam, atau mencerna makanan, atau menghasilkan energi. Jadi udah dibahas di awal.
Kata kuncinya itu menopang, guys. Menopang tubuh dan melindungi organ dalam. Kita cari materi tadi yang penjelasan awal, tujuannya tuh apa? Eh, eee, iya fungsinya fungsinya. Apa ya? Atau aku udah bahas dengan sepengertian aku yang nggak ada di sini ya? Pokoknya tadi aku udah bahas fungsi otot di sini ya? Nih, fungsi rangka nih, menopang tubuh, udah dijelasin, menopang tubuh dan melindungi organ dalam, berarti jawaban yang benernya itu yang B. Terus yang kedua ada sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti membuka dan menutup pintu, disebutnya apa? Apakah sendi peluru, atau sendi putar, atau sendi engsel, atau sendi geser? Udah bahas nih, ada 2 pembahasan tadi. Tadi soalnya yang satu arah, seperti menutup pintu atau membuka pintu nih, ada di pembahasan ini. Nih, seperti engsel pintu nih. Nah, satu arah mau maju mundur dari gerakan siku atau lutut, gitu. Jadi jawabannya yang C. Terus ini soal selanjutnya, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Yang A, karena otot dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga menggerakkan tulang. Atau yang B, karena otot melindungi organ tubuh. Atau yang C, karena otot menyimpan kalsium. Atau yang D, karena otot membentuk rangka tubuh. Kenapa ya otot disebut sebagai alat gerak aktif? Tadi aku jelasin, jawaban yang benar tuh, yang tepat, itu karena otot dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga menggerakkan tulang. Itu jawaban yang paling tepat di antara B, C, atau D, gitu. Ini ada, sedikit kuis, mungkin kita bisa jadi, "Oh iya," jadi inget lagi gitu ke materi yang tadi udah dibahas. Udah, dari pembahasan aku yang singkat itu segitu, kalau kalian mau lengkapnya ada di video pembelajaran yang awal. Dia pembelajaran nih, nah ini kalian bisa nonton setelah kalian menonton penjelasan dari aku yang singkat. Jadi, dari aku cukup sekian untuk membahas tentang sistem gerak, manusia. Mohon maaf kalau misalnya aku ngomongnya atau bicaranya masih, ada belibet, ada salah-salahnya. Cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye. Semoga kalian paham dan semoga kalian lebih banyak mau mencari tahu lagi dari pembahasan yang aku ini. Dadah. Bye. Terima kasih.